Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah terkait mata kuliah HIV/AIDS ya, dengan tema yaitu konseling pada orang dengan AIDS atau ODA. Untuk capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan pengkajian terhadap perubahan perilaku maladaptif pada klien dengan HIV/AIDS. Mahasiswa mampu mengembangkan komunikasi terapeutik dalam pemberian konseling pada klien dengan HIV/AIDS. Oke, jadi HIV/AIDS ini ya merupakan suatu penyakit yang cukup banyak kasusnya per tahun ya, dan juga penyakit ini atau HIV/AIDS ini yaitu bisa menyebabkan multiple kasus ya. Contohnya adalah penyebab kematiannya yang tertinggi yaitu pada ODA dengan TBC, kemudian pneumonia dan sepsis. Kemudian seringkali orang dengan HIV/AIDS itu mengeluarkan respon yang tidak adaptif ya, karena banyak sekali hal yang terjadi seperti stigma dari keluarga, teman maupun masyarakat, stigma dari tenaga profesional kesehatan, stigma di tempat kerja, self stigma, jadi dia tidak menerima dirinya sendiri, dia merasa bersalah, depresi dan sebagainya. Kemudian pengobatan yang lama ya, jadi waktu terapi yang cukup lama, bahkan bisa dikatakan seumur hidup, belum ada obat yang menyembuhkan. Kemudian eradikasi jadi dari HIV. Nah, kemudian juga biaya pengobatan atau biaya treatment yang mahal, serta pengetahuan dan akses pelayanan kesehatan untuk orang dengan HIV/AIDS yang terbatas. Beberapa masalah ini itu akan menyebabkan respon yang maladaptif pada orang dengan HIV/AIDS. Kemudian juga ada juga seperti psikologis ya, depresi karena dikucilkan dari keluarga ya, kemudian teman maupun masyarakat. Juga respon emosional terhadap HIV positif ya, shock pasti ya. Orang dengan HIV/AIDS ketika didiagnosis pertama kali dia akan merasakan shock. Kemudian disbelief ya, tidak percaya hal tersebut menimpa dirinya, panik ya, dia bingung ya mau melakukan apa gitu ya, langkah selanjutnya, ketakutan karena dia merasa tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, merasa bersalah tentu ya, baik pada dirinya sendiri maupun pada keluarga, marah, kecewa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat ya, respon maladaptif orang dengan HIV/AIDS itu memiliki beberapa barrier ya, atau beberapa tahapan ya. Jadi mulai dari individual level, jadi di mana di sini terjadi resiliensi, internal stigma ya, sudah ada rasa bersalah pada dirinya gitu ya. Kemudian ada family and peer level. Jadi sudah ada stigma dari masyarakat, penjauhi ya, kemudian ada omongan yang tidak baik, kemudian ada disclosure ya, tidak membuka diri, kemudian terganggunya personal relationship juga, ini mengakibatkan respon maladaptif ODA. Kemudian di level community atau komunitas itu ya, ada diskriminasi ya, jadi dikucilkan itu tadi. Kemudian acceptance ya, tidak adanya penerimaan, juga adanya outreach service atau pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau atau jauh gitu ya. Kemudian di level struktur adalah health system dan health policy yang mungkin masih belum bisa dikatakan mendukung orang dengan HIV/AIDS, belum terbuka gitu ya. Jadi sehingga orang dengan HIV/AIDS merasa dia alone, sendiri, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai tempat sharing, tempat mengetahui, tempat menanyakan terkait dengan kondisinya. Ya, jadi health standard ya, atau health traffic ya, standarnya ada 5C ya. Yang pertama informed consent, kemudian must be confidential, counseling, correct test result, dan connection ya. Jadi informed consent dulu ya,
harus kita mendapatkan izin ya dari klien dengan HIV/AIDS untuk melakukan segala tindakan yang ingin kita lakukan. Kemudian juga must be confidential ya, confidential itu adalah harus rahasia ya, harus menjaga kerahasiaan, harus menjaga privasi dari klien. Jadi menggunakan anonim misalnya, kemudian menggunakan kata-kata yang tidak langsung ya, tidak direct, misalnya menyebutkan nama dan sebagainya, alamat dan sebagainya. Kemudian juga konseling ya. Konseling itu tentu adalah suatu proses ya yang bersifat suportif, di mana kita selaku petugas kesehatan atau tenaga kesehatan membantu menyelesaikan masalah pribadi yang mempengaruhi dalam hal ini mentalnya tuh ya, konseling. Jadi kita membantu bagaimana supaya mental atau mekanisme dari orang tersebut menjadi adaptif kembali. Kemudian connection ya, jadi menghubungkan ya dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang memiliki terapi-terapi untuk orang dengan HIV/AIDS ya. Kemudian karakteristik konselor yang memiliki keterampilan untuk empatik terapeutik ya, kemudian genuineness ya, respect for patient. Kemudian juga karakteristik konselor ya, memiliki keterampilan untuk terapeutik empati. Jadi terapeutik empati itu adalah kita harus bisa merasakan apa yang klien rasakan tanpa harus hanyut ya dalam suatu perasaan yang berlebihan, gitu ya. Kemudian definisi raport ya, interaksi antara pasien dengan pewawancara yang di dalamnya terdapat rasa percaya ya, trust. Kemudian juga pengertian atau understanding. Jadi saat pertama menemui pewawancara, pasien sering mengalami rasa khawatir ya, takut, bahkan bingung atau sulit mengungkapkan permasalahan. Jadi di sini dibutuhkan terlebih dahulu untuk membangun rasa percaya diri, sehingga orang dengan HIV/AIDS merasa diterima dan mau menceritakan apa yang sedang dialami. Tuh ya. Bagaimana caranya atau strateginya membina ya raport tadi? Yang pertama, buat suasana nyaman bagi pasien dalam wawancara ya, bisa meliputi dari lokasi, pencahayaan, kebisingan gitu ya. Cari lokasi yang memang benar-benar aman dan nyaman. Kemudian temukan hal-hal yang menyebabkan penderitaan pasien. Jadi kita mulai menggali hal-hal apa saja yang kira-kira ya membuat pasien tersebut menderita, dan kita perlihatkan kepedulian. Bagaimana caranya? Dengan menjadi pendengar yang baik, kemudian tidak menjudgment, tidak menggurui. Kemudian tunjukkan keahlian dan bangun sikap kepemimpinan. Jadi kita harus bisa mengambil mengambil alih ya alur komunikasi kita, mau kita bawa kemana tuh ya. Kemudian buat suasana nyaman, jadi ini yang sudah saya katakan tadi, lingkungan nyaman, tidak bising, tidak banyak intervensi ya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif dan efektif. Kemudian teknik awal membuat rasa nyaman tentu ya, beri salam ya, mengucapkan salam, bersalaman, atau kalau saat ini ya menggunakan isyarat gitu ya. Kemudian perkenalkan diri, tanyakan nama pasien serta bagaimana sebaiknya memanggil pasien ya, atau panggilan kesukaannya atau panggilan sehari-harinya apa. Kemudian lanjutkan dengan pertanyaan ringan seperti bagaimana perjalanan pasien sampai ke tempat wawancara, atau bagaimana Mbak sampai ke sini, dengan siapa Mbak, panas nggak Mbak di luar gitu ya. Kemudian menjelaskan secara singkat tujuan wawancara dan minta kesediaan pasien untuk memberikan informasi. Kemudian jangan lupa tanyakan identitas pasien ya, usia, tempat tinggal, asal pekerjaan, pendidikan, dan status menikah. Kemudian dengarkan apa yang dibicarakan pasien ya, dengan beberapa teknik ini, yaitu duduk berhadapan dan agak membungkuk ke arah pasien, membuat kontak mata rileks ya, tidak terburu-buru, bahasanya jelas ya, dan juga lantang ya, agak sedikit keras, kemudian hangat dan empatik, dan memberikan perhatian sepenuhnya. Suaranya lembut, tidak memotong pembicaraan, tidak menghakimi, dan tidak memberikan penilaian. Jadi
ketika ada orang berbicara ya dalam konteks apapun ya kita tidak boleh memotong pembicaraan secara langsung gitu ya. Jadi biarkan dulu selesai berbicara, komunikasinya sudah selesai baru kita merespon terkait dengan apa yang orang dengan HIV tersebut ucapkan. Kemudian temukan hal-hal yang menyebabkan penderitaan pasien dan perlihatkan kepedulian ya. Dapat digunakan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sedang mengganggu Anda, apa yang Mbak rasakan gitu ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu, mau nggak Mbak cerita atau dapatkah Mbak menceritakan gitu ya. Kemudian pas awal wawancara seringkali penting untuk membiarkan pasien ventilasi terhadap keluhannya dengan bebas. Jadi mengeluarkan ya atau berbicara apapun ya anything ya tentang keluhannya. Kemudian deteksi kemungkinan adanya depresi, kecemasan atau kemarahan dari obrolan yang dikeluarkan oleh klien tersebut. Jadi terlihat nih misalnya dia sedang insecure ngomongin tentang hubungan percintaan. Nah, itu kita bisa highlight hal tersebut gitu ya. Kemudian jika pasien terlihat cemas, berikan dukungan kepada pasien. Contohnya misalnya saya mengerti bahwa hal ini mungkin sangat sulit diceritakan, terutama jika Anda baru bertemu pertama kali. Oke lah, nggak apa-apa Mbak, mungkin Mbak nggak bisa cerita sekarang, mungkin bisa cerita yang lain dulu, nggak masalah gitu ya. Kemudian tunjukkan keahlian dan bangun sikap kepemimpinan. Ini tadi sudah saya katakan ya, bicarakan hal-hal yang buat pasien memahami bahwa tidak hanya pasien sendirian gitu ya. Sampaikan pada pasien bahwa terapis familiar dengan masalah ini. Bicarakan hal-hal yang diragukan oleh pasien bersama dengan keluarga atau teman yang mengantar pasien secara profesional. Tidak ada tidak ada tambahan teman lain gitu ya. Kemudian bangkitkan semangat pasien akan masa depannya dan tunjukkan ketertarikan untuk membantu kesembuhan pasien. Respon dengan empati. Jadi empati tadi sudah saya jelaskan sedikit, yaitu dapat memahami apa yang dirasakan oleh pasien, namun kita tetap harus berada sebagai pihak yang berdiri di luar masalah. Jadi tidak ikut bersimpati gitu ya. Kemudian respon terapis bisa berupa memperlihatkan kepedulian kita melalui bahasa tubuh, contoh memandang mata, mengangguk sesekali ya, menampilkan ekspresi yang sesuai. Jadi misalnya ceritanya agak sedih gitu, maka kita harus menampilkan ekspresi yang sesuai, tidak cengisan, tidak tertawa gitu ya. Kemudian ekspresi verbal singkat dapat memperlihatkan bahwa kita menghargai dan memahami. Ini contoh-contohnya. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan adalah mendengar sambil menulis atau kerja lain. Itu tidak boleh atau tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau mendengar ya mendengar saja sambil menatap matanya, sambil mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang sesuai dengan obrolannya gitu ya. Kemudian pandangan menerawang atau dalam hal ini yaitu bengong gitu ya. Kemudian tidak sabar ya, menyela atau suka menginterupsi atau suka memotong pembicaraan. Kemudian berargumentasi, banyak bicara atau menasehati ya, sok pintar gitu ya, sok mengetahui kondisi pasien gitu ya. Kemudian berbahasa basi dan terlalu cepat menyimpulkan. Kemudian jangan lupa observasi perilaku nonverbal seperti ekspresi wajah. Kemudian ekspresi wajahnya dari tatapan mata gitu ya, kerut dahi, alis, hidung, dan kesesuaian ekspresi wajah dengan topik yang dibicarakan. Kemudian suara ya, nada, intonasi, jeda kata, cara berbicara atau logat ya. Nadanya seperti apa? Apakah dia pelan gitu ya, atau keras, atau intonasinya ya. Jadi perkataannya seperti apa, ataukah ada jeda kata terlalu banyak gitu ya. Kemudian cara bicara atau logatnya seperti apa. Kemudian sikap tubuh ya, cara bersikap, kemudian gerakan tubuh yang minimalis itu juga perlu kita baca atau dalam hal ini yaitu mikroekspresi gitu ya. Kemudian reaksi fisiologis, wajah merah, pucat, berkeringat, nafas tersengal, pupil mata melebar. Kemudian penampilannya ya, cara berpakaian, sikap dalam duduk dan berdiri.
Bagaimana caranya mendapatkan informasi? Yang pertama adalah gunakan teknik pertanyaan terbuka di awal wawancara, sehingga pasien bisa dengan lepas ya menceritakan apa yang dia rasakan. Contoh pertanyaannya seperti bagaimana saya dapat membantu Anda, apa yang bisa saya bantu gitu ya, masalah apa yang membawa Anda ke sini, dari mana sebaiknya kita mulai, atau misalnya mungkin Mbak mau bicara tentang apa gitu ya. Jadi pertanyaan yang open-ended question. Kemudian baru dikombinasikan dengan beberapa pertanyaan tertutup untuk menelusuri kata kunci atau menanyakan hal yang spesifik detail ya yang dibutuhkan untuk diagnosis. Pendekatan yang baik adalah dengan mengkombinasikan keduanya dari pertanyaan luas ke pertanyaan terfokus dan tajam. Kemudian memulai topik baru dengan pertanyaan terbuka yang luas, kemudian lanjutkan dengan memfokuskan pada satu topik target, akhiri dengan serial pertanyaan yang semakin menyempit, sesekali tertutup, boleh, gitu ya. Kemudian jika ingin menghindari pertanyaan tertutup, gunakan pertanyaan terbuka yang tajam dan fokus. Jadi kita jangan menanyakan seperti ini, Mbak sulit tidur? Ya pasti dia jawabnya ya tidak gitu ya. Jadi tapi kita menggunakan pertanyaan terbuka, apakah Anda mengalami sulit tidur? Lebih baik bertanya apa yang terjadi saat Anda mencoba tidur, ya gitu ya. Itu lebih baik daripada apakah Anda mengalami sulit tidur, pasti jawabannya ya tidak gitu. Kemudian teknik klarifikasi ya. Jadi ketika kita melihat mimiknya klien tersebut sedih gitu, maka kita harus menggunakan teknik klarifikasi. Mbak, Anda kelihatannya sedih, Mbak. Biasanya Anda paling sedih itu pada saat apa atau kapan gitu ya. Nah, kemudian teknik fasilitasi ya. Jadi menggunakan kata-kata sambungan gitu ya, seperti lalu ya. Misalnya si klien bercerita, saya sedih setelah ditinggal pacar gitu ya. Lalu, nah gitu, Anda menggunakan kata lalu, jadi klien tergerak untuk terus menceritakan tentang apa yang dirasakannya. Kemudian teknik silent juga penting ya. Jadi terkadang pasien membutuhkan waktu untuk menangis, maka ketika ada fase ini atau ada tahap ini, maka kita berhenti dulu, silent dulu, tidak menyela, tidak menanyakan, tidak menjudgment, kita juga ikut berhenti. Even kita tidak mengeluarkan gestur-gestur ingin merasa iba dan sebagainya. Kemudian teknik dukungan positif ya, saya sangat menghargai Anda dan menceritakan kepada saya bahwa Anda berhenti meminum obat. Ya, ini juga teknik dukungan positif. Oke, keterampilan utama seorang konselor klien HIV yaitu komunikasi terapeutik ya. Jadi mulai dari personal qualities ya, self awareness, clarification, eksplorasi feelingnya, kemudian menjadi role model ya, kemudian altruism ya, seluruh budaya itu harus bisa kita generalisir ya, tanpa menyudutkan budaya-budaya tertentu ya. Kemudian juga etik dan responsibility, ditambah dengan komunikasi yang fasilitatif ya, seperti perilaku verbal, non-verbal, menganalisis problemnya, teknik terapeutiknya, kemudian motivational interviewingnya gitu ya, sehingga menghasilkan responsive dimension, genuineness, respect, empathy, dan concreteness. Kemudian ada action dimensionnya juga, ada confrontation, immediacy, self-disclosure, catharsis, dan role playing. Akhirnya pasien bisa bisa stabil ya terkait dengan kemampuan copingnya. Oke, ini adalah review tahapan komunikasi. Ada pra interaksi, kemudian interaksi ya diawali dengan orientasi. Jadi tadi salam, kemudian evaluasi, validasi, kontrak ya waktunya, di mana mau membicarakan tentang apa gitu ya. Kemudian kerja di sini ya. Ini menggali permasalahan-permasalahan yang ada di klien. Kemudian setelah itu baru kita terminasi. Evaluasi subjektif ya, seperti bagaimana perasaannya Mbak hari ini gitu ya. Kemudian evaluasi objektif, kita melakukan evaluasi dengan mengulang tadi yang sudah kita bicarakan di fase kerja. Kemudian RTL ya, rencana tindak lanjut, kita harus bisa membuat jadwal ulang ya, jadwal konsultasi ulang untuk kita bisa bertemu lagi dengan klien tersebut tuh ya.
Oke, fase kerja ya ini ada bantu kalian mengungkapkan perasaannya, kemudian bantu kalian memperoleh dukungan baik dari peer group maupun supportive group gitu ya. Kemudian bantu kalian untuk membuat keputusan ya, KIE, kemudian motivasi, reinforcement dan afirmasi, bantu klien untuk memiliki keterampilan rethinking priorities and goal-nya ya. Jadi memulai lagi prioritas dan goal dari klien tersebut. Tujuannya apa? Resilience with HIV positif, yaitu supaya ya secara self care, spiritualitasnya dia juga bagus, kemudian attitude dan identitinya dia mulai menyadari ya bahwa dirinya itu merupakan penderita HIV ya, juga akhirnya tidak ada substances uses atau penggunaan obat-obatan terlarang, tidak adanya keinginan untuk bunuh diri, tidak adanya gangguan-gangguan lain yang terjadi pada saat orang dengan HIV itu mulai kesulitan ya dalam memaintain kesehatan mentalnya. Ya, resilience of the hope, spirituality, coping, optimisme, self-efficacy, self-care, dan mastery ya, tidur dan emosionalnya sudah mulai terkontrol. Oke, mungkin itu saja kuliah dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.